Untuk berikutnya, saya akan tunjukkan tentang UniProt. Jadi UniProt ini merupakan database primer protein yang bisa kita gunakan untuk menggali informasi yang sangat detail tentang suatu protein, dan termasuk dalam hari ini adalah untuk CDK8 ya. Oleh karena itu langsung saja untuk sebentar, saya ubah dulu formatnya. Ya, untuk bagi teman-teman sekalian bisa langsung menuju ke halaman ini. Jadi bisa mengetik, mungkin di Google juga bisa, Uniprot kemudian spasi CDK8, atau kalau teman-teman ingin langsung bisa mengikuti link yang saya berikan ini ya. Link ini dengan yang akan mengarahkan teman-teman sekalian untuk menuju ke Uniprot yang secara spesifik akan mengarahkan jenengan ke halaman CDK8. Atau mungkin akan saya tunjukkan. Sebelumnya, mohon maaf, saya tunjukkan tentang seperti ini, Uniprot dan CDK8. Jadi Uniprot CDK8. Ya. Maka teman-teman lihat seperti ini. Kita klik yang pertama karena kita memilih yang Homo sapiens, yang milik manusia. Karena di tikus pun juga memiliki protein dengan nama yang sama. Kemudian juga di kera ekor panjang juga memiliki protein yang sama. Kemudian di mencit juga memiliki nama protein yang sama, protein dengan nama yang sama, dan seterusnya dan seterusnya. Karena memang hampir di semua organisme itu memiliki protein dengan nama yang sama, dan strukturnya pun juga hampir sama. Kembali ke pembahasan, kita mencari informasi tentang CDK8. Ya. Jadi ini merupakan tampilan tentang bagaimana halaman uh, CDK8, halaman yang membahas tentang protein CDK8 di database Uniprot. Teman-teman bisa lihat di sini itu merupakan apa ya, semacam shortcut. Jadi kalau teman-teman mengklik bagian ini, itu maka nanti teman-teman akan diarahkan ke bagian yang bersangkutan secara cepat. Contoh, misalkan saya ingin menuju ke bagian yang khusus membahas tentang struktur tentang CDK8, maka saya tinggal klik struktur ini, maka dia akan mengarahkan kita ke bagian struktur CDK8. Ya, jadi diperlihatkan bagaimana sih struktur protein CDK8 yang sudah diketahui saat ini ya. Ini masih loading, kita bisa tunggu. Kemudian teman-teman juga bisa scroll ke bawah ya. Misalkan teman-teman ingin mengetahui kira-kira sejauh ini ada berapa sih struktur 3 dimensi protein CDK8 yang sudah diketahui. Maka teman-teman bisa lihat di sini, ini merupakan tampilan struktur 3 dimensi protein CDK8 dalam format kartun ya, yang mungkin teman-teman ingat di 2 pekan lalu mungkin, atau 3 pekan lalu. Ini format kartun. Kemudian kalau kita mau fokus untuk mengetahui seberapa banyak struktur 3 dimensi protein CDK8 yang sudah diketahui saat ini dan sudah dikurasi itu sudah teliti oleh tim dari Uniprot, maka teman-teman lihat di sini ada pilihan source. Maka untuk sumbernya kita pilih PDB atau Protein Data Bank. Kemudian metodenya kita pilih yang X-ray. Karena kalau kita nggak pilih X-ray, itu nanti akan ada pilihan metode seperti ini, teman-teman. Ini, teman-teman. Ini metode X-ray, X-ray, X-ray terus, X-ray. Tapi paling bawah biasanya tuh ada yang predicted, ya. Ya. Biasanya ada yang predicted. Oh, di sini tidak ada. Ya, oleh karena itu kalau kita pilih, boleh kita pilih X-ray, maka nanti kita berarti hanya akan menampilkan yang dibuat atau struktur 3 dimensi yang dihasilkan melalui metode X-ray kristalografi atau kristalografi sinar X. Maka teman-teman bisa lihat ada banyak sekali di sini struktur 3 dimensi yang sudah diketahui. Kurang lebih saya tadi hitung ada 31 struktur 3 dimensi ya. Teman-teman bisa mengubah tampilannya dengan mengklik bagian yang mau dilihat. Misalkan ini 4CRL. Ya, masih loading, jadi kita harus bersabar. Di sini ada tulisannya downloading. Maka kemudian kalau misalnya mengubah yang lainnya, bisa diklik yang lain lagi. Jadi intinya database ini bersifat interaktif, jadi kita bisa melihat berbagai macam struktur yang sudah tersedia di halaman ini. Ya. Teman-teman bisa putar-putar struktur ini. Sebentar kita ya. Jadi teman-teman bisa putar-putar. Kemudian di mana kursor teman-teman diarahkan, maka nanti akan ada keterangan. Misalkan di sini kita arahkan ke sini. Maka bagian yang kita tunjuk dengan kursor kita itu merupakan bagian daripada protein CDK8
yang mana itu merupakan asam amino tirosin nomor 143. Ya. Jadi itu menjadi bagian sudah ditunjukkan oleh keterangan yang ada di bagian sebelah kanan sini. Ya. Kemudian kalau kita putar lagi, bisa kita arahkan ke ligannya atau senyawa small molekulnya. Ya, jadi intinya teman-teman bisa melihat dengan jelas menggunakan kursor teman-teman di halaman ini. Ya. Kembali ke UniProt tadi, UniProt itu memiliki banyak bagian. Misalkan di bagian pertama function, maka pasti bagian ini menjelaskan tentang fungsi daripada protein sedeka 8. Sebagai contoh, protein sedeka 8 merupakan komponen dari kompleks mediator. Apa itu kompleks mediator atau mediator kompleks? Kompleks mediator merupakan koaktivator atau kompleks yang mengaktifkan yang terlibat dalam proses regulasi transkripsi gen, ya, hampir pada semua gen yang transkripsinya dikatalis oleh enzim RNA polimerase 2. Teman-teman ingat, enzim RNA polimerase itu ada 3 kalau nggak salah, ada RNA polimerase 1, 2, dan 3. Jadi hampir semua gen yang proses transkripsinya dikatalis atau dipercepat atau diregulasi oleh aktivitas enzim RNA polimerase 2 itu semuanya juga diregulasi atau diaktifkan prosesnya oleh kompleks mediator. Dan kompleks mediator ini salah satu protein penyusunnya adalah CDK8. Kemudian kompleks mediator itu berfungsi sebagai jembatan, ya, sebagai jembatan yang menghubungkan antara protein-protein regulator. Protein-protein tadi disebutkan protein regulator itu termasuk protein faktor transkripsi. Jadi kompleks mediator ini menghubungkan antara protein-protein faktor transkripsi maupun protein regulator lainnya dengan apa? Dengan protein basal machinery yang ada pada kompleks RNA polimerase 2. Jadi kompleks enzim RNA polimerase 2 itu juga membentuk kompleks. Jadi dia punya kompleks yang sangat besar, yang mana salah satu komponennya adalah protein RNA polimerase 2, yang mana nanti kompleks RNA polimerase 2 ini nanti akan dihubungkan dengan protein faktor transkripsi oleh siapa? Oleh kompleks mediator. Jadi kompleks mediator ini berperan sebagai jembatan yang menghubungkan antara protein-protein regulator termasuk faktor transkripsi dengan siapa? Dengan kompleks RNA polimerase 2. Ya, selain itu, CDK8 itu juga berfungsi untuk memfosforilasi atau menambahkan gugus fosfat pada siapa? Pada ujung karboksil pada RNA polimerase 2. Jadi kita tahu bahwa RNA polimerase 2 itu kan enzim yang sangat besar. Tapi dia juga membentuk kompleks. Nah, sekarang kita ngomong enzimnya dulu. Sebagai sebuah enzim, dia itu punya ujung N atau ujung amino dengan ujung karboksil atau ujung C. Dan bagian ujung C-nya ini loh, itu ada bagian khusus yang nanti akan ditargetkan oleh CDK8 untuk menjadi target fosforilasinya dia. Jadi kalau nanti CDK8 mengikat ujung C daripada RNA polimerase 2, maka CDK8 akan menfosforilasi ujung C ini. Ya. Yang mana akibatnya? Akibatnya kalau ujung C ini difosforilasi oleh CDK8, maka hal itu akan menghambat pembentukan kompleks inisiasi transkripsi. Sehingga apa? Kalau CDK8 itu memfosforilasi ujung C daripada RNA polimerase 2, maka fosforilasi ini menghambat pembentukan kompleks inisiasi transkripsi, sehingga transkripsi tidak berlangsung. Ya. Tapi kalau nanti ya ada senyawa kimia atau senyawa kimia yang kita gunakan itu menghambat kinerja daripada CDK8, maka CDK8 tidak bisa memfosforilasi ujung C-nya RNA polimerase 2, sehingga RNA polimerase 2 bisa meregulasi atau bisa mengaktifkan proses transkripsi kembali. Jadi sangat kompleks semacam itu proses atau aktivitas daripada CDK8. Nah, kembali langsung ke bagian yang lain. Misalkan contoh lagi, namanya ya, atau kita kembali ke fungsi tadi. Fungsi kemudian di sini ada tahapannya ya. Jadi kalau ada ATP,
kemudian ada asam amino seril, ya, serin, ada asam amino serin, maka nanti akan terjadi reaksi yang reaksinya itu akan menghasilkan ADP, ya, karena ATP-nya sudah dihilangkan, satu fosfatnya menjadi ADP, kemudian juga ada satu gugus hidrogen, ditambah lagi asam aminoserin itu sudah terfosforilasi. Jadi sudah ada penambahan gugus fosfat yang menempel pada asam aminoserinnya tadi. Ya. Jadi inilah yang teman-teman bisa lihat di sini. Ini merupakan gugus fosfat yang ditambahkan oleh CDK8 yang diambil dari ATP. Jadi ATP-nya diambil fosfatnya satu, sehingga ATP-nya berubah menjadi ADP, dan satu gugus fosfatnya diberikan kepada asam aminoserin. Ya. Jadi itulah cara kerjanya daripada CDK8. Kemudian untuk kerja dia perlu kofaktor. Kofaktornya siapa? Perlu ion magnesium. Kemudian asam amino yang berfungsi sebagai binding set ATP. Jadi ATP itu akan mengikat CDK8 di asam amino nomor berapa? Nomor 52. Ya, di sini terlihat. Ya. Tapi di sisi lain, ternyata juga ATP juga bisa diikat oleh CDK8 oleh asam amino nomor 27 sampai 35. Jadi asam amino nomor 27 sampai 35 itu membentuk sebuah binding set, situs pengikatan. Untuk mengikat siapa? Untuk mengikat ATP, ya. Mungkin di sini terlihat. Oh ya, tidak terlihat di sini, ya. Tapi intinya asam amino yang terletak di posisi nomor 27 sampai 35 pada protein CDK8 itu berfungsi untuk membentuk sebuah area pengikatan ATP, sehingga disebut sebagai ATP binding set. Selain itu, asam amino nomor 52 juga terlibat dalam proses pengikatan ATP tadi, ya. Jadi komponen ATP binding set pada CDK8 itu terdiri atas asam amino nomor 27 sampai 35 ditambah asam amino nomor 52, ya. Di sisi lain, asam amino nomor 151 pada CDK8 itu berfungsi sebagai active site atau sisi yang aktif, ya. Jadi itu. Jadi bagian-bagian pada CDK8 juga dijelaskan di sini. Kemudian secara fungsi lagi, CDK8 itu bisa ditemukan di kompleks mediator karena dia merupakan salah satu komponennya kompleks mediator. Selain itu, CDK8 juga bisa ditemukan di nukleolus atau anak nukleus atau anak inti sel. Selain itu juga bisa ditemukan di nukleoplasma atau cairan yang ada di dalam nukleus. Kemudian juga bisa ditemukan di nukleus atau inti sel. Kemudian fungsinya dia sebagai pengikat ATP. Teman-teman ingat tadi dia mengikat ATP untuk kemudian memindahkan ATP-nya menuju asam amino targetnya dia atau asam amino yang menjadi substratnya dia. Contohnya tadi adalah asam amino serin. Kemudian dia juga berfungsi sebagai protein kinase. Apa itu protein kinase? Yaitu protein yang mampu memfosforilasi atau menambahkan gugus fosfat kepada protein yang menjadi substratnya. Kayak tadi yang saya tunjukkan dengan serin tadi, ya. Selain itu, ternyata CDK8 juga mampu memfosforilasi ujung C atau ujung karboksil pada RNA polimerase 2. Ya, jadi dia mampu memfosforilasi, yang mana tadi ditunjukkan oleh gambaran tadi, oleh keterangan di awal tadi, bahwa kalau CDK8 memfosforilasi ujung karboksil RNA polimerase 2, akibatnya adalah RNA polimerase 2 menjadi terhambat sehingga tidak bisa membentuk kompleks inisiasi transkripsi gen, sehingga akibatnya apa? Akibatnya transkripsi gen yang dimediasi atau yang dikatalis oleh enzim RNA polimerase 2 menjadi terhambat. Kita fokus langsung ke tujuan kita, yaitu struktur, ya, ke structure. Maka di structure ini teman-teman akan mendapati bagian seperti ini. Ada banyak sekali struktur 3 dimensi yang merupakan struktur 3 dimensi daripada CDK8, ya. Teman-teman lihat ini merupakan PDB ID, ya. Ini yang nanti akan menjadi tugas teman-teman. Habis ini kita akan bahas tentang PDB ID atau yang saya tunjukkan, misalkan T3RGF itu merupakan PDB ID. 4CRL juga PDB ID untuk struktur CDK8. Kemudian 4F6S juga merupakan PDB ID untuk struktur CDK8. 4F6U juga PDB ID untuk struktur CDK8. Kemudian 4F6W juga
PDB-ID untuk struktur sindikat 8 dan seterusnya. Kurang lebih di sini ada 31 ya. Kita kembali ke pembahasan kita tadi, yaitu tentang ini ya. Jadi silakan teman-teman bisa berangkat ke Uniprot untuk mempelajari tentang apapun informasi tentang sindikat 8. Tidak perlu membaca naskah, tidak perlu membaca jurnal, tidak perlu membaca textbooks. Tapi kalau teman-teman ingin belajar khusus tentang sindikat 8, maka Uniprot tadi sudah sangat cukup. Bahkan bagi saya itu lebih dari cukup ya. Untuk belajar sangat enak, sangat mudah, terstruktur, dan insya Allah sangat jelas. Tapi perlu latihan ya. Nah, jadi kalau di bagian kiri teman-teman nanti bisa diklik dan insya Allah teman-teman nanti akan diarahkan dengan sangat cepat ke bagian yang termaksud tadi. Ya. Kalau teman-teman mengklik bagian function, maka di bagian itu teman-teman akan mendapatkan informasi tentang deskripsi dari fungsi protein, misalkan tadi protein sindikat 8, termasuk aktivitas biologisnya, peran yang dimainkan dalam proses seluler oleh sindikat 8 dan lain sebagainya. Atau kalau teman-teman meneliti tentang protein lain, maka juga bisa tentang protein yang teman-teman kehendaki. Kalau teman-teman mengklik bagian Names and Taxonomy, maka di bagian itu teman-teman akan menemukan informasi mengenai nama-nama lain atau sinonim yang mungkin merujuk pada protein tersebut, dan juga klasifikasi taksonominya, termasuk informasi tentang spesies, asal-muasal protein yang bersangkutan diperoleh. Kalau teman-teman mengklik tentang subcellular location, maka di bagian itu teman-teman akan mendapatkan informasi tentang lokasi protein yang bersangkutan di dalam sel, di mana sel tersebut di mana protein tersebut biasa ditemukan atau aktif di lingkungan subseluler atau lingkungan dalam sel. Kemudian kalau teman-teman mengklik bagian disease atau variants, maka di bagian itu teman-teman akan menemukan informasi tentang keterkaitan protein yang sedang teman-teman cari dengan penyakit-penyakit tertentu atau varian-varian genetik tertentu yang masih berkaitan dengan protein yang jenengan pelajari. Kalau teman-teman mengklik bagian PTM atau Post Translational Modification atau Processing, maka di bagian itu teman-teman nanti akan mendapatkan informasi tentang modifikasi pasca translasi seperti fosforilasi yang tadi kita bahas ya, kemudian glikosilasi atau metilasi yang dapat mempengaruhi fungsi protein-protein yang sedang kita pelajari. Kalau kita mengklik bagian expression, maka teman-teman akan mendapatkan informasi mengenai di mana, kapan, dan sejauh mana protein yang kita sedang pelajari saat ini itu diekspresikan dalam berbagai jaringan ataupun dalam berbagai kondisi. Kalau kita mengklik menu interaction, ini menu interaction ya, maka teman-teman akan menemukan informasi tentang interaksi protein yang sedang kita pelajari, dalam konteks ini misalkan sindikat 8, dengan molekul-molekul lainnya, termasuk protein lain ataupun bahkan protein yang sama ya, ataupun juga dengan senyawa kimia berukuran kecil, ataupun biomolekul lainnya misalkan dengan DNA dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa menemukan hal-hal semacam ini di bagian interaction. Atau dengan mengklik bagian structure ini, maka teman-teman nanti akan menemukan informasi tentang struktur protein yang struktur 3 dimensi protein yang seringkali dihasilkan dengan menggunakan metode kristalografi sinar X ataupun juga metode lain yaitu pencitraan resonansi magnetik inti atau nuclear magnetic resonance atau disingkat NMR ya. Bedanya apa? Kalau metode kristalografi sinar X itu yang dihasilkan biasanya cuma satu ya, statis gitu ya, diam ya, atau satu foto ya, diam gitu, satu posisi. Tapi kalau menggunakan metode NMR, maka biasanya yang diperoleh itu jumlahnya banyak, jadi foto berbagai macam pose sehingga lebih fleksibel, lebih dinamis ya. Itu bedanya antara kristalografi dengan hasil yang diperoleh dari metode NMR. Dan juga baru-baru ini ditambahkan fitur atau hasil lain dari metode prediksi menggunakan software AlphaFold ya. Jadi itu yang bisa teman-teman temukan bila mana teman-teman mengklik tombol structure ya. Tombol structure berarti tombol yang ini ya. Kemudian kalau teman-teman mengklik tombol family and domains, maka teman-teman akan menemukan informasi tentang klasifikasi protein. Itu protein yang sedang kalian pelajari atau sindikat 8 itu masuk famili protein apa. Kemudian informasi tentang domain struktural yang dimiliki sehingga membuat protein yang bersangkutan itu dimasukkan ke keluarga protein tersebut. Itu bisa teman-teman temukan di bagian family and domains. Kemudian di bagian sequence and isoform, kalau teman-teman mengklik bagian yang sequence dan isoform itu, maka teman-teman akan menemukan detail urutan asam amino protein dan juga variasi atau isoform yang mungkin muncul akibat splicing alternatif
atau modifikasi translasi. Jadi di bagian ini teman-teman akan mendapatkan sekuen asam amino yang menyusun protein yang bersangkutan. Kalau teman-teman mengklik tombol terakhir, tombol yang similar protein ini, maka teman-teman akan mendapatkan daftar protein-protein lain yang memiliki kesamaan atau hubungan dengan protein yang sedang kita tinjau dalam konteks ini, yaitu CDK8. Ya. Jadi itu merupakan penjelasan tentang UniProt. Jadi teman-teman bisa mendapatkan informasi yang sangat jelas tentang UniProt. Misalkan tadi kita kembali ke UniProt tadi, maka kita fokus ke sini. Jadi teman-teman kalau seandainya ingin Pak, saya ingin meneliti lebih lanjut tentang struktur 3 dimensinya protein CDK8, maka teman-teman klik ini, misalkan kita contoh 4CRL ya. 4CRL ini karena nanti akan saya gunakan sebagai contoh. Jadi teman-teman nanti jangan memilih 4CRL sebagai tugas UTS-nya. Silakan memilih yang lain. Kemudian kita klik RCSB PDB ini ya. Sehingga akan mengarahkan kita menuju database yang lain, yaitu database protein database. Sebagai PDB yang akan kita bahas lebih lanjut di berikutnya.